adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Ya, betul sekali. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita ya adik-adik. Pada penasaran kan ceritanya apa? Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Berkati kami Tuhan agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita berdiri, memuji nama Tuhan dan bergoyang bersama-sama dengan semangat ya. Udah pada penasaran ceritanya bagaimana? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Halo teman-teman, jadi kakak akan bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nanti di akhir video ada kuisnya loh, jadi teman-teman memperhatikan ya dengan seksama ceritanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, beberapa kali ia menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Suatu hari, Tuhan Yesus membawa para murid ke dekat Betania. Di sana bertanyalah para murid,
Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus pada mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus berkata demikian, Ia naik ke atas semakin tinggi dan tinggi hingga tertutup awan yang disaksikan oleh para murid. Ketika para murid sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dia berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Begitu ya teman-teman. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia telah menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus akan menyertai dan menuntun dalam menjadi saksinya. Begitu ceritanya teman-teman. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia telah menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus akan menyertai dan menuntun kita dalam menjadi saksinya. Pasti kita bertanya, aduh gimana ya jadi saksi Tuhan? Nah, kita bisa melakukan hal-hal yang baik seperti membantu orang tua, patuh pada orang tua, taat pada orang tua, menjadi teman bagi sesama kita, memaafkan orang lain, dan tidak mudah marah-marah. Sehingga kita akan mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kita. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita berdoa bersama-sama adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan cerita tentang kenaikan-Mu. Kiranya cerita tadi dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Haleluya, amin. Teman-teman, aku mau ngetes kalian, apakah kalian tadi dengerin cerita dari Mbak Esti atau enggak? Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, berapa hari Yesus menampakkan diri? Aku kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kalau kalian mendengarkan cerita dari Mbak Esti tadi, kalian pasti bisa menjawab. Jawabannya adalah 40 hari. Nah, teman-teman, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, saat para murid menyaksikan Yesus terangkat ke surga, ada berapa orang berpakaian putih yang berdiri di dekat mereka? Aku kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. Yeay, kalau kalian mendengarkan Mbak Esti tadi, jawaban kalian pasti tepat. Ya, jawabannya adalah 2 orang berpakaian putih yang berdiri di dekat mereka. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan kata para 2 orang berpakaian putih tadi, dengan cara apa Yesus kembali datang ke dunia? Aku kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jawabannya dia akan kembali ke dunia sama seperti dengan cara ia naik ke surga. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Saat para murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, pertanyaannya, ke tempat manakah Yesus membawa para murid? Aku kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jawabannya yang benar adalah ke dekat Betania. Yesus membawa para murid. Nah, adik-adik, itu tadi adalah rangkaian kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Gimana? Kalian happy atau enggak? Kalian harus happy dong, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Terima kasih adik-adik, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena kami masih ada sampai hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan karena kita masih bisa ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tapi Tuhan, kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita pada hari ini dan dalam hidup kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa supaya virus corona ini segera berakhir, agar kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman, kita bisa beribadah lagi di gereja. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana? Udah seneng? Udah bisa nyanyi? Udah bisa dengerin firman Tuhan? Tadi udah ikut kuis juga ya? Nah, sekarang saatnya beraktivitas. Kalian udah dapat kertas yang berisi tugas toh? Nah, untuk yang anak kelas kecil A, ini ada kertas gambar untuk diwarnai. Nah, sekarang diwarnai ya, bisa minta tolong kakaknya atau orang tuanya untuk mewarnai biar gambar ini tampak indah. Oke. Lalu selanjutnya untuk anak kelas kecil B, nah ini juga ada gambar nih, tapi agak kecil, bisa diwarnai. Lalu bisa minta tolong orang tuanya atau kakaknya untuk ceritain ini tadi ceritanya tentang apa ya. Untuk kelas sedang dan besar, nah di kotak ini ada banyak huruf nih. Nah tugas kalian adalah untuk melingkari kata-kata yang kalian temukan di sini. Ada beberapa kata loh yang ada di sini, bisa mendatar, bisa juga menurun ya. Sementara itu untuk kelas besar ada tugas tambahan, yaitu apa yang bagian 3 ini, melengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang kalian temukan di kotak tadi ya. Jadi tadi sudah ada beberapa kata yang kalian temukan, kira-kira kalimat-kalimat di bawah ini itu yang titik-titik itu isinya yang mana ya, kata apa ya. Nah itu nanti dilengkapi. Untuk kelas remaja, nah ini kalian diminta untuk mengerjakan tugas-tugas nih. Apa yang menjadi harapanmu? Coba. Lalu apa yang kamu bayangkan tentang hidup kekal? Ya kan? Kemudian berilah contoh, kamu jadi saksi seperti apa sih saat ini? Kemudian berikan contoh juga hidup dalam kebenaran itu seperti apa? Terus hidup dalam kasih itu seperti apa?
Nah, dikerjakan semua ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.